Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel kami. Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai soal-soal FR SKB CPNS Formasi Guru Kelas, yaitu mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan Part 1. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti ujian tes SKB, semoga teman-teman dilimpahkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan dan ilmu yang banyak untuk mempersiapkan mengikuti tes. Saya doakan semoga teman-teman di sini yang membaca soal ini semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan mendapatkan NIP tahun 2019 ini menjadi ASN. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, silakan teman-teman di sini klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika kami upload video-video terbaru seperti itu. Dan juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya tahu ada yang membutuhkan. Kita masuk ke soal yang pertama. Asas yang didasarkan pada kekuasaan atas daerahnya yaitu asas titik-titik-titik. A. Teritorial. B. Kebangsaan. C. Kepentingan. D. Kortesi, dan E. Aksiprositas. Oke, di sini ditanyakan azas yang didasarkan pada kekuasaan atas daerah, yaitu jawabannya A. Teritorial, azas teritorial. Kita lanjut soal yang kedua. Studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi pengertian hubungan internasional tersebut disampaikan oleh titik-titik-titik. A. Charles A. B. Forsyth S. C. Venetian. D. Renstar. E. Grayson. Maaf ya teman-teman jika penyebutan kosakata bahasa Inggrisnya kurang bagus seperti itu. Soalnya saya bukan jurusan bahasa Inggris. Oke, jawaban untuk soal nomor 2 itu studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi internasional disampaikan oleh A. Charles E. Itu. Oke, lanjut soal yang ketiga. Cabang ilmu pengetahuan yang baru serta mempelajari sejarah dari politik internasional adalah titik-titik-titik. A. Hubungan internasional. B. Politik internasional. C. Hukum internasional. D. Azas hukum internasional. E. Faktor internasional. Cabang ilmu pengetahuan yang baru serta mempelajari sejarah dari politik internasional. Jawabannya adalah A. Hubungan interpersonal. Seperti itu. Oke, lanjut soal yang keempat. Kerjasama meliputi berbagai bidang kecuali titik-titik-titik. A. Kemanusiaan. B. Ekonomi. C. Politik. D. Hukum. Dan E. Perdagangan. Oke, di sini kerjasama meliputi bidang. Jawabannya yaitu D. Hukum. Kalau kemanusiaan itu kan perlu gotong royong, ekonomi juga perlu kerjasama untuk meningkatkan keuangan. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Politik internasional, organisasi dan administrasi internasional merupakan komponen-komponen hubungan internasional menurut titik-titik-titik. A. Charles E. B. Forsyth S. C. Tikve. D. Renstra. Dan E. Grayson. Jawaban untuk soal nomor 5 yaitu C.
Taekfe. Itu saya bingung ya bacanya gimana, Taekfe atau gimana gitu. Maaf ya teman-teman jika penyebutannya salah. Oke, lanjut soal nomor 6. Dokumen untuk mencatat persetujuan yang bersifat sementara adalah A. Modus vivendi, B. Konvenan, C. Charter, D. Konvensi. Jawaban untuk soal nomor 6, dokumen untuk mencatat persetujuan bersifat sementara yaitu A. Modus vivendi. Oke, lanjut soal yang ke-7. Perjanjian yang dilakukan lebih dari 2 negara yaitu perjanjian ... A. Antar bangsa, B. Antar negara, C. Multilateral, D. Internasional, E. Bilateral. Perjanjian dilakukan lebih dari 2 negara, jawabannya yaitu C. Multilateral. Lanjut soal nomor 8. Wakil diplomatik yang dipangkatnya lebih rendah dari duta besar yaitu A. Kuasa usaha tetap, B. Atase, C. Duta besar, D. Kuasa usaha, dan E. Duta. Wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar yaitu E. Duta. Oke, kita lanjut soal yang ke-9. Masih semangat ya teman-teman. Tugas kekonsulan dalam bidang kebudayaan adalah A. Oh maaf, di sini udah langsung timbul jawabannya ya. Tukar menukar pelajaran, B. Mempromosikan kebudayaan, C. Memberikan dokumen perjalanan, D. Bertindak sebagai sumber hukum, E. Mengawasi pelayan pelaksanaan. Oke, udah kelihatan ya jawabannya, yaitu B. Mempromosikan kebudayaan. Kita lanjut soal yang ke-10. Mengurus hal-hal yang terbatas yaitu tugas dari A. Konsul, B. Konsul jenderal, C. Perwakilan diplomatik, D. Pembantu konsul, E. Perwakilan konsul. Mengurus hal-hal yang terbatas, jawabannya yaitu D. Pembantu konsul. Kita lanjut soal nomor 11. Pengakuan dari negara lain bisa didapatkan oleh suatu negara dengan cara Ingat ya, pengakuan dari negara lain yang bisa didapatkan oleh suatu negara dengan cara A. Mengucilkan diri, B. Memperkuat persenjataan, C. Kerjasama internasional, D. Sistem otoriter, E. Hubungan internasional. Jawabannya yaitu E. Hubungan internasional. Nomor 12. Landasan ideal adalah A. Kepres, B. UUD, C. MPR, D. Pancasila, E. GBHN. Jawabannya yaitu D. Pancasila. Oke, kita lanjut soal yang ke-13. Unsur-unsur terbentuknya negara yang sangat berdampak pada kekuatan kedaulatan negara adalah A. Rakyat, B. Wilayah, C. Pemerintah, D. Landasan, E. Kedaulatan. Jawabannya yaitu D. Landasan. Itu unsur-unsur terbentuknya negara yang sangat berdampak pada kekuatan kedaulatan negara. Lanjut soal yang ke-14. Maaf ya teman-teman, udah ada jawabannya lagi. Ini kesalahan teknis dari kami. ASEAN merupakan organisasi kawasan Asia Tenggara. Merupakan bentuk kerjasama A. Regional, B. Rasial, C. Multilateral, D. Bilateral, dan E. Unilateral. Iya, ini kita bisa langsung lihat jawabannya, itu A. Regional. Kita masuk ke soal yang terakhir.
Berikut ini merupakan manfaat mempelajari budaya politik adalah titik. A. Memudahkan masyarakat beradaptasi politik. B. Mengetahui sikap-sikap warga terhadap sistem politik. C. Menentukan sikap setiap individu. D. Mengetahui partisipasi politik masyarakat. E. Mengetahui sikap politik negatif. Oke. Saya harap di sini teman-teman bisa baca ya, bisa lihat itu ABC-nya. Jawabannya untuk soal nomor 15 yaitu B. Mengetahui sikap-sikap warga terhadap sistem politik. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua, terutama untuk teman-teman yang belum mengikuti ujian SKB. Oke, tadi ada 15 soal tentang pelajaran guru kelas PKN. Untuk part selanjutnya saya akan lebih jelas lagi membahas setiap butir-butir soalnya A, B, C, dan D-nya. Saya akan mencari pembahasannya biar teman-teman di sini lebih mudah dan lebih memahami seperti itu. Kenapa kita memilih jawaban ini dan mengapa kita tidak memilih jawaban itu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya harap 15 soal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya doakan semoga teman-teman di sini lulus dengan nilai yang baik dan yang sempurna. Seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.